Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Firmansyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, NIM 2017-257. Kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai tentang arbitrase dalam bukunya Nyonya SUT Girsang yang berjudul Arbitrase Jilid 2 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1992. Nah, langsung saja kepada materinya. Yang pertama, arbitrase Nederland. Arbitrase Nederland ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama, peraturan baru arbitrase dalam RV. Jadi ada bab 1 yang memuat tentang di dalam Nederland, maksudnya di bab 1 itu mengatur tentang aturan-aturan yang ada di Nederland atau Belanda, yaitu dimuat pada pasal 1020 sampai 1073 RV. Yang bab 2 di luar Nederland pasal 174 sampai 176 RV. Selanjutnya mengenai diperkenankannya arbitrase, ini ada 3 poin. Yang pertama, arbitrase ini berdasar pada pihak yang bersangkutan. Jadi harus ada pihaknya. Yang poin kedua, hanya sengketa mengenai hal-hal berada dalam kekuasaan bebas pihak saja yang dapat diserahkan ke arbiter. Yang selanjutnya, yang dapat diterima hanyalah sengketa-sengketa. Jadi dalam arbitrasi ini kita hanya bisa memasukkan yang sengketa-sengketa. Selanjutnya, segi positif arbitrase ada 4 poin. Yang pertama, 1. Biaya murah dan cepat. 2. Arbiter memiliki keahlian. Jadi arbitrase ini menurut bukunya Bujut Girsang ini harus memiliki kualifikasi, keahlian tertentu untuk menjadi seorang arbiter. Selanjutnya, arbitrase ini tidak wajib untuk memiliki pengacara, karena kalau dalam sidang biasa, perkara biasa itu kan ada pengacaranya, akan tetapi dalam arbitrase ini tidak mewajibkan untuk memakai jasa pengacara. Yang selanjutnya, memutus perkara sebagai orang baik menurut kepatuhan. Jadi dalam memutus perkara itu disesuaikan dengan kepatutan, dan bagusnya lagi tidak ada terikat dengan aturan-aturan hukum. Itu segi positifnya. Segi negatifnya, nah ini berbanding terbalik dengan segi positifnya. Segi negatif ini ada beberapa poin. Yang pertama, kadang lebih rumit. Jadi arbitrase ini di satu sisi lebih rumit, di satu sisi lagi sangat lebih rumit gitu. Yang kedua, ada arbitrase yang dilakukan masih dengan pengacara. Memang tidak diwajibkan, akan tetapi kan ini pilihan gitu. Ada yang pakai pengacara, ada yang tidak pengacara. Nah, meskipun sudah diwajibkan tidak memakai pengacara, akan tetapi para pihak itu masih menggunakan jasa pengacara. Yang poin selanjutnya, arbiter tidak netral. Nah, ini poin penting ketika dalam pengadilan biasa, hakim itu kan dijamin oleh beberapa undang-undang untuk netral. Akan tetapi dalam arbitrase ini arbiter ada oknum-oknum yang kadang tidak netral dalam memutuskan suatu perkara. Seperti itu. Nah,
Poin selanjutnya yaitu tentang penolakan putusan. Ada 3. Isi putusan bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan yang baik. Jadi isinya itu bertentangan, yang sudah diputuskan itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jadi itu dapat membatalkan putusan arbitrase. Yang kedua, cara terjadinya. Jadi prosesnya ini tidak memenuhi standar arbitrase, itu juga bisa dibatalkan. Yang ketiga, ada uang paksa. Jadi kita sebagai para pihak kita dipaksa untuk ada uang dalam memiliki putusan itu. Selanjutnya, upaya-upaya hukum. Jadi setelah ada putusan itu ada 3 upaya hukum yang diwajibkan oleh setiap personal. Yang pertama, upaya hukum banding. Selanjutnya, upaya hukum pembatalan. Yang terakhir adalah rekes sipil. Itu ada 3 upaya hukum setelah putusan. Dasar-dasar arbitrase. Dasar-dasar pembatalan arbitrase ini ada 5. Yang pertama, tidak adanya persetujuan arbitrase yang sah. Yang kedua, susunan peradilan arbitrase yang salah. Yang ketiga, tidak diikutinya perintah oleh peradilan arbitrase. Yang keempat, tidak ada tanda tangan atau motivering pada putusan. Yang kelima, bertentangan dengan ketertiban umum. Mungkin itu saja singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.